Halo Rek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gawe konco-konco sing arep ndelok video iki diusahakno didelok dhewe, gawe headset utawa earphone ben suarane genah, jelas, tur krungu banter. Matur suwun. Jiro lupetmu buka lawang. Terus mulai rintisan Anda sampai sekarang masih dapat melaksanakan yang namanya perdagangan itu tadi. Terkadang orang itu yang sulit adalah istiqomahnya. Betul? Terus kenapa Anda tetap, maksudnya tetap bertahan, maksudnya wah basic saya memang di dagang. Tapi kalau ketika Anda ingin memulai sesuatu hal yang baru, apakah Anda takut untuk keluar dari zona perdagangan? Tidak. Tidak. Apa yang membuat Anda berpikir tidak? Gimana ya, saya dagang itu seakan-akan sudah enjoy menikmati hobi itu, jadi tidak ada beban sama sekali. Dan diibaratkan ya, kerja secara offline atau kerja yang lainnya kayak maaf nunggu toko atau yang lainnya, Ya. itu bagi saya gimana ya, masih belum seru gitu loh. Kalau mungkin ada pilihan gitu loh. Kan kalau di bidang perdagangan pasti resikonya sepi, jarang pembeli seperti itu. Kenapa kok selalu betah gitu kan? Kenapa kok tidak ambil yang lainnya? Iya, betul. Karena adanya sama pedagang itu tadi. Oh iya. Kalau ambil kerja yang lainnya kayak yang lainnya itu masih waktunya sekarang masih belum ada dari kita sendiri. Oh, jadi lebih enak menjalankan bisnis pribadi, walaupun hasilnya kecil, namun sedikit-sedikit lama-lama kan menjadi bukit. Iya pasti itu. Terus gimana menurut Anda YouTube sekarang? Hidup yang gimana? YouTube sekarang itu menurut Anda gimana di tengah pandemi seperti ini, walaupun yang mungkin rata-rata masyarakat Indonesia lebih mengenal sosok seorang entertain, artis-artis dari atas, sementara kita sebagai orang-orang awam yang biasa seperti ini merintis YouTube dari awal pun sangat mungkin kemungkinan bisa 0,0% untuk naik ke atas secara signifikan. Dan Anda sendiri pun merasakan gimana perjuangan seorang mencari atau membuat channel YouTube untuk menghibur masyarakat itu kan. Terkadang tontonan masyarakat Indonesia sekarang bukan maksudnya untuk menghina atau mengejek mereka untuk tidak menonton yang bermanfaat. Cuman terkadang apa sih? Maksudnya algoritma YouTube atau kacau atau gimana? Tidak memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang kecil seperti kita ini atau gimana menurut Anda? Ya kan kalau di YouTube itu sudah ada peraturan sendiri. Yeah. Kita bisa untuk mendapatkan banyak uang atau apa kan harus mencapai berapa subscriber tersebut. Yeah. Nah, untuk saya sendiri pribadi itu alhamdulillah sudah banyak bekal dari YouTube sendiri. Maksudnya apa? Banyak teman-teman yang sering nabung di YouTube sendiri ada itu teman kita. YouTube-nya Mas Kopiah itu kontennya game. Nah, game terus ada lagi YouTube yang lainnya itu gini, kalau ada Mas Rizal Tulungagung itu tentang kopi atau makanan. Jadi kalau kita ingin langsung naik daun ke YouTube kan kita harus fokus ke konten kita itu menarik apa enggak, kayak apa enggak gitu. Ya mungkin kalau kita fokus ke YouTube terus fokus ke uang mungkin sangat sulit sekali untuk naiknya. Tapi kalau kita bikin YouTube sebagai hobi terus konten yang menarik, yaitu tadi otomatis banyak pengikutnya juga. Tapi kalau ini dari teman-teman ya, teman yang sudah sukses itu, kalau kamu ingin jadi seorang YouTuber jangan mencari sebuah nominal, apalagi uang jangan sampai. Itu sudah otomatis. Intinya mungkin sebuah pekerjaan yang dilakukan dengan kesenangan hati itu mungkin akan berhasil di lain waktu atau tidak sekarang, walaupun Iya, butuh waktu memang, butuh waktu yang sangat lama juga. seperti berdagang itu tadi ya, kembali ke perdagangan itu tadi berarti. Iya,
Apakah intinya tadi kan Mas Marga tanya tentang YouTube sekarang gimana, Iya. yang atas terus yang bawah mulai seperti kita tadi. Kunci utama kita harus membuat channel atau konten yang menarik, entah itu di dunia musik, hiburan, ataupun wisata, kan banyak pilihan. Kita harus gimana cara pengalian seorang netizen untuk bisa tertarik dengan channel kita ini. kalau YouTube sendiri kadang-kadang kan itu ada termasuk orang-orang yang membuat konten istilahnya kalau kasarnya konten sampah. Nah, Atau kalau di perdagangan itu tadi apakah kadang itu orang kan kayak apa ya, menawar tapi kok tidak jadi, terus kemudian menawar barang yang sudah kita berikan sesuai dengan harga pasar, bahkan di bawah harga pasar, tapi tetap masih ada orang yang menawar lebih rendah. Itu gimana itu? Maksudnya apakah orang-orang seperti itu kita ladeni atau maksudnya apa motif mereka? Apakah ingin menghancurkan pedagang atau gimana? ini kembali topik pedagang ya, Ya, bukan itu ya. kan. Ya mungkin kebanyakan ini ya teman. Regong lupa. Iya, Kebanyakan orang itu pasti ingin barang yang bagus dan murah. Murah. Kita semua manusia ini seperti Hmm. itu. Tapi kan kembali ke tadi regong lupa. Ya mungkin kalau banyak pasti ada lah orang yang menawar tidak seperti akalnya sendiri. Barang yang umumnya harganya 500.000 ditawar 200.000 itu kan biasanya mengejek. Iya. Kalau kita jangan ladenin. Buat apa kita ngajarin orang yang seperti itu, mungkin kita cuekin aja. Nanti kalau kita ladenin dia malah senang, merasa terpancing terus membuat terserah hati pasti itu. Tapi ketika itu lah, semisal kalau ada, kan kita juga nggak tahu. Kita kan juga nggak tahu semisal orang itu tadi menawar barang serendah-rendahnya, terkadang faktor ekonomi ketika semisal saya butuh sembako dan harga sembako semisal 9.000. Ketika saya mempunyai uang 2.000, cuman 2.000 dan saya ingin beli sembako dengan harga segitu. Di sisi lain ibu saya dan lain sebagainya ada bermasalah dan sakit. Nah, ketika itu ada seorang penjual sembako, kita kan tidak tahu, si penjual itu tadi kan tidak tahu kita keadaan kita seperti apa lah. Ketika itu apakah itu kan tadi bertabrakan dengan harga yang memang penjual atau ingin merendahkan, gimana itu? Yang saya bahas itu di online. Ya. Di online. Iya. Kalau topik masalah ini kan secara offline, gimana argumennya ketika ada para penjual sembako, Ya, ketika semisal sembako itu kita buat dijual online lah. online juga. Nah, ayo kan ada sekarang serba online itu kan Iya. ada. Terus yang nawar tadi itu 2.000 gitu. Iya, terus gimana kan kita juga nggak tahu, ayo. Ya, Semisal kita sangat butuh sekali. Kalau saya sebagai penjual Ya. mengenai hal itu tersebut, kalau saya benar-benar tahu keadaan si orang tersebut, ya pasti saya belas kasih kan. Mesti ada rasa empatinya. Tapi kalau tidak tahu ya pasti saya tolak. Kalau saya berdagang menjual barang itu saya juga Butuh. untuk keuntungan gitu. Itu tadi. Berat sekali masalah itu. Memang perdagangan itu sangat ibaratnya sangat butuh ketelatenan. Iya. Kang Rifai, satu kata atau satu kalimat buat teman-teman Assalam yang ingin merintis karir dari mulai di pondok sebagai pedagang, apa pesan Anda? Dan saya buat teman-teman be yourself, tidak Anda sendiri. Nah, Itu tadi.